Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrina Salsabila akan mempresentasikan UAS Business Intelligence and Data Visualization, yaitu membuat sales dashboard dari 700 baris transaksi penjualan. Yang membutuhkan dashboard ini karena menghadapi dua masalah bisnis utama, yaitu terkait tantangan profitabilitas yang tidak merata antar unit produk. Dari 6 produk yang ada, ini ada dua, yaitu Trailmaster dan juga Yellow Edition yang justru merugi meski tetap diproduksi dan juga dijual. Nah, lalu juga ada terkait data deskriptif ini memiliki blind spot yang tidak bisa menjawab seberapa dalam atau kira-kira angkanya berapa sih untuk memprediksi potensi penurunan yang akan terjadi pada tahun berikutnya pada kuartal utama tahun tersebut. Nah, maka dari itu tujuan strategisnya adalah untuk mengubah data mentah tadi itu menjadi instrumen perencanaan awal, menetapkan batas aman finansial suatu perusahaan eh, profitability ini dan juga mengunci strategi penjualan sebelum kuartal baru itu resmi berjalan. Nah, dari 700 baris transaksi penjualan yang terjadi selama 2 tahun, berikut adalah eksekutif summary-nya, di mana kita mendapatkan pendapatan 213,98 juta dolar dari 2 tahun penjualan, dan mendapatkan total profit seperti berikut, yang tercatat marginnya adalah 26,37%. Nah, untuk unit yang kejual itu ada 1.350.956 unit dari 6 produk yang variasi produk yang kejual. Nah, lalu dari 6 produk tersebut memiliki merupakan turunan dari 3 kategori yang ada. Nah, revenue sebesar ini dihasilkan dari 700 transaksi penjualan di lintas 8 negara dengan 5 segmen pelanggan yang berbeda. Nah, dari revenue ini, kontributor profit utamanya itu dari 3 produk utama, yang mana memberikan margin impresif di atas 90%. Nah, tapi dari 6 produk ini ternyata ada 2 produk yang justru memberikan profit negatif terhadap perusahaan, dan negatifnya ini juga lumayan besar sekali ya. Dan itu adalah akibat dari cost of sales yang terlalu tinggi. Nah, segmen government dan small business ini ternyata adalah segmen yang memberikan revenue terbesar terhadap perusahaan. Nah, dashboard ini juga mendukung analisis multidimensi secara real time. Nah, sekiranya pengguna dashboard ini ada 6 pemangku utama. Yang pertama, sales director untuk memantau KPI net revenue, total profit, dan juga profit dalam hitungan persen secara keseluruhan. Lalu product manager untuk melihat apakah diskon yang diberikan itu memberikan impact terhadap profit ke perusahaan. Lalu untuk regional manager ini untuk memantau net revenue by country, di mana perusahaan ini memiliki cabang di 8 negara. Lalu marketing manager untuk keperluannya adalah untuk menyusun strategi kampanye per segmen pelanggan. Lalu finance analyst menggunakan dashboard ini untuk analisis efisiensi biaya dan juga perencanaan anggaran. Dan dashboard ini ternyata juga memiliki impact terhadap CEO atau dari C-suite, yaitu untuk memantau 4 KPI card utama dan juga chart profit per produk untuk membuat keputusan high level dalam hitungan detik. Nah, untuk data warehouse desainnya ini, saya menggunakan star schema yang mana untuk dimensi faktanya yaitu ada di tabel fakta underscore penjualan. Nah, dari dimensi fakta ini, saya menggunakan 4 dimensi pendukung, yaitu dengan 4 tabel, ada dimensi produk, dimensi waktu, dimensi lokasi, dan juga dimensi pelanggan. Nah, semua ini cardinality-nya adalah one to many. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tabel budget yang terhubung ke dimensi waktu. Nah, tabel budget ini apa? Nah, jadi kalau transaksi penjualan harian itu tercatat di tabel fakta underscore penjualan. Nah, tapi kalau target anggaran biayanya itu biasanya diatur di eh, tabel budget ini, seperti itu. Nah, masuk ke pertanyaan bisnis yang dijawab oleh dashboard ini. Nah, yang pertama itu ada produk mana yang paling profitable dan mana yang merugi. Nah, dari matriks yang kita bisa lihat ini, nah ini matriks ini bisa dilakukan dengan melakukan operasi ini. Nah, temuannya adalah untuk nominal profit tertinggi itu ada dipegang oleh produk City Cruiser dan juga X-Train. Nah, untuk dari sisi marginnya itu oleh produk Road Racer dan juga X-Train. Nah, di sini bisa lihat juga terkait yang paling merugi. Di sini udah aku highlight di Power BI-nya, yaitu mengubahnya menjadi warna merah, bahwa Yellow Edition dan juga Trailmaster ini minusnya besar sekali akibat oleh cost of sales yang terlalu tinggi melampaui actual revenue-nya. Maka dari itu, aksi yang dianjurkan adalah untuk restrukturisasi lagi cost of sales-nya secara segera. Nah, lalu yang kedua adalah terkait negara mana nih yang paling memberikan revenue terhadap perusahaan. Ternyata selama 2 tahun penjualan, Jepang ini memberikan revenue tertinggi, yaitu ada 33 million dollar.
Sedangkan Kanada dan India ini perlu diperhatikan lagi. Maka dari itu aksi yang dianjurkan adalah untuk alokasikan budget marketing sekitar 20% ke India dan juga Kanada. Nah, pertanyaan ketiga yang bisa dijawab adalah segmen pelanggan mana sih yang mendominasi pendapatan perusahaan? Nah, bisa dilihat selama 2 tahun penjualan, ternyata government dan juga small business ini memberikan revenue tertinggi, sedangkan channel partners ini gapnya jauh sekali dari government. Maka dari itu, kita perlu merancang program insentif eksklusif dan skema kemitraan yang lebih agresif untuk mengoptimalkan loyalitas serta jaringan distribusi pada segmen channel partners. Nah, selanjutnya kita bisa menjawab perbandingan unit sold antar produk, di mana ini bisa kita lihat dari ngeklik aja setiap produk, nanti pada KPI-nya itu kelihatan, dan ini sudah disimpulkan bahwa ternyata City Cruiser ini adalah yang paling tinggi. Nah, Road Racer ini produk yang kejualnya itu lebih sedikit dari 6 produk lainnya, dari 5 produk lainnya. Nah, aksi yang dianjurkan adalah untuk evaluasi strategi promosi untuk produk road racer. Meski road racer ini ternyata marginnya itu tertinggi, volume penjualannya itu paling rendah, maka dari itu fokus pada peningkatan awareness produknya di negara-negara yang belum tergarap. Nah, apakah diskon berpengaruh terhadap profit? Ini bisa dijawab lagi dengan melihat matriks berikut, di mana kita bisa lihat ternyata diskon ini nggak ada korelasi signifikan sih antara besaran diskonnya terus kaitannya dengan profitabilitas produk gitu karena diskonnya ini relatif seragam semua dan bedanya itu paling 0,01 gitu namun menghasilkan margin profit yang sangat timpang gitu ada yang marginnya itu hingga angka 97 dan sampai minus 86,50%. Nah, maka dari itu aksi yang mungkin aku bisa kasih adalah pertahankan aja kebijakan diskon saat ini karena terbukti aman dan nggak menekan profit. Nah, justru kita harus alih fokus investigasi ke cost of sales-nya karena pada 2 produk ini itu membengkak melebihi nilai pendapatannya. Nah, yang terakhir itu yang mungkin bisa dijawab terkait segmen mana yang konsisten beli nih di 2 tahun ini. Nah, ternyata bisa dilihat bahwa government dan juga small business ini konsisten. Bahkan yang tahun 2021 ini hampir mencapai 50 miliar dolar Amerika. Nah, maka dari itu aksi yang diajukan adalah untuk pertahankan hubungan nih yang udah eh, sering beli produk di perusahaan kita dan tambahkan loyalty program IP-nya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat 5 key business insight. Yang pertama, 2 produk ini yang merugi. Nah, maka dari itu kita bisa lihat bahwa ternyata bukan terkait masalah diskon, tapi manufacturing cost yang tidak terkendali. Nah, lalu ada 2 produk yang menjadi backbone profitabilitas kita, di mana keduanya itu menjumbang 79 miliar dolar profit, jauh lebih besar dari gabungan 4 produk lainnya yang bahkan ada yang rugi. Nah, lalu terkait country juga, ada Jepang yang memimpin, 2 negara ini butuh perhatian lagi. Maka dari itu kita bisa optimalkan lagi dengan strategi yang tepat. Lalu ada 2 segmen yang memberikan revenue kepada perusahaan lebih besar dari segmen lainnya. Lalu terkait revenue ini naik dari tahun 2020 ke 2021, ini naik 11,4%. Namun profit marginnya ini turun justru. Nah, maka dari itu kita bisa lihat bahwa cost of sales-nya ini naik lebih cepat dari pendapatan di beberapa produk karena nggak diimbangi dengan efisiensi biaya. Nah, lalu maka dari itu kita bisa memberikan 3 rekomendasi spesifik agar meningkatkan profitabilitas. Yang pertama, restrukturisasi cost of sales-nya lagi, terutama di 2 produk tadi yang merugi. Lalu ada dynamic pricing dan premium strategy untuk City Cruiser, yang mana City Cruiser ini adalah produk yang paling laku juga dan memberikan revenue besar. Dan lalu ada ekspansi and campaign targeted di 2 negara, India dan Kanada, yang masih merupakan negara yang belum memberikan profit besar terhadap perusahaan. Nah, lalu kita bisa melihat juga nih bahwa data deskriptif tadi kita bisa lakukan menjadikan predictive analytic, yaitu untuk kuartal pertama pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2022, dari data historis tadi, yaitu 24 bulan dari tahun 2020 ke 2021. Nah, dashboard ini itu menggunakan fitur forecast bawaan Power BI, lalu aku setting confidence intervalnya itu di angka 95%. Nah, di sini kita bisa lihat evaluasi akurasi modelnya itu ditunjukkan melalui confidence band di area
ungu muda ini yang mempresentasikan tentang kemungkinan nilai aktual di sekitar garis prediksinya ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, mungkin di sini ada Januari 2022 ya. Kalau misalnya estimasi revenue-nya itu di sekitar angka 9 juta dolar Amerika. Nah, untuk batas bawahnya ini ada di angka 4 juta dolar sekian. Nah, untuk batas atasnya ada di bawah 14 juta sekian dolar. Nah, berikut juga untuk di bulan Februari dan juga Maret, yang mana 3 bulan ini merupakan termasuk dari kuartal 1 perusahaan off-road mobility ini. Nah, dari predictive analytic ini kita bisa lihat bahwa forecast ini menunjukkan tren revenue yang cenderung stabil untuk kuartal 1 di tahun 2022 tanpa lonjakan yang ekstrim. Maka dari itu, untuk dua pemangku utama ini, aksi yang dianjurkan adalah tim finance menggunakan proyeksi ini sebagai baseline target kuartal berikutnya. Lalu untuk tim sales, mewaspadai pola musiman historis di mana revenue itu cenderung menurun di awal tahun. Maka dari itu, strategi promosi awalnya itu bisa ditinjau ulang lagi untuk menghindari pengulangan pola tersebut. Nah, secara keseluruhan, rekomendasi bisnisnya adalah untuk alokasikan anggaran operasional dan inventarisnya secara berimbang di setiap bulan pada kuartal utama, lalu mitigasi risiko batas bawah. Kalau misalnya itu terjadi, maka pastikan cadangan likuiditas kas operasionalnya itu aman dan efisiensi cost of sales secara berlanjut. Nah, berikut adalah dashboard dari Power BI yang telah saya buat. Mungkin bisa kita langsung demokan di Power BI-nya. Oke, berikut kita bisa lihat secara keseluruhan ya. Ini data sales dashboard selama 2 tahun. Nah, ini bisa kita filter kalau misalnya di tahun 2020 aja, di mana kita bisa lihat nih, ternyata kalau tahun 2020 aja revenue-nya segini. Lalu dari 4 KPI ini kita bisa lihat terkait profitnya, lalu dalam hitungan persen, dan oh ternyata produk yang kejual hanya segini aja kalau misalnya di tahun 2020. Nah, lalu ini kita bisa lihat terkait diskon impact terhadap eh, revenue perusahaan, lalu profit yang paling banyak tuh dari produk mana sih? Ternyata dari City Cruiser. Nah, ini udah dibedain juga nih berdasarkan warna yang ada di sini. Lalu disusul dengan X-Terrain dan juga Yellow Rotator. Sorry. Nah, lalu untuk eh, penyumbang pendapatan dari sisi negara dari cabang kita nih, ternyata kalau misalnya di tahun 2020 itu dari Prancis. Nah, kalau tahun 2021, nah ini Jepang. Nah, ini memang Prancis dan Jepang ini susul-susulan. Nah, lalu balik lagi ke tahun 2020 untuk segmennya, yang paling menyumbang itu dari government, dan yang paling laku adalah City Cruiser nih, produk kita. Nah, sebenarnya dari tahun 2020 ini kita bisa lihat sih prediktif analitiknya untuk tahun 2021 gitu ya, di mana di area ungu muda ini adalah batas bawah dan juga batas atasnya. Nah, lalu ini kita bisa lihat juga tahun 2020 per kuartalnya, ada kuartal 1, kuartal 2, hingga kuartal 4, yang mana hingga bulan Desember, seperti itu. Yang mana kalau misalnya bulan Desember, profit by produknya seperti ini. Lalu pada tahun 2021, dan ini kita hilangkan dulu aja, seperti berikut secara keseluruhan, di mana net revenue-nya sekitar segini untuk total profit, lalu ini adalah total produk yang kejual, lalu untuk discount rate-nya yang diterapkan pada tahun 2021 ada sekian, dan impact-nya terhadap revenue kita, lalu ada profit by product. Nah, untuk country-nya itu yang memimpin adalah Jepang, yang ketinggalan adalah Kanada, India masih lumayan di angka segini. Nah, lalu untuk segmennya lagi-lagi government dan unit sold by produknya, City Cruiser masih memimpin. Nah, maka dari itu mungkin balik lagi ke secara keseluruhan, di mana berdasarkan 24 bulan data historis, kita membuat prediktif analitik ke 3 bulan pada kuartal utama pada tahun 2022. Nah, berikut adalah prediktif analitiknya seperti itu. Nah, sekian dari saya terkait presentasi UAS Business Intelligence and Data Visualization. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.